Ini juga menjadi perhatian buat welder, mekanik alat berat, operator alat berat, dan pertukangan. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini, mari sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di hari ini ya Bapak, dalam pengetahuan dan kehendak-Mu akan dilaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja, khususnya anak-anak negeri Papua yang dilahirkan dibesarkan di kota dan kabupaten Mimika. Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang tetap memperkenankan segala sesuatu demi kehidupan manusia milik-Mu sendiri. Nama kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, sumber dana dari dana otonomi khusus, pagu anggaran sebanyak 4 miliar 800, peserta 200 orang. Pelatihan yang akan diikuti yaitu mekanik alat berat, welder atau pengelasan, pertukangan, operator alat berat, barbershop atau pangkas rambut, salon, dan make up. Jadi kami berharap Pak Sekda dari dana OSUS ini, kami dari dinas berharap dana OSUS ini ke depan kita punya adik-adik kita lebih mendorong kira-kira pekerjaan yang tidak perlu sekolah, tetapi mereka lihat, mereka belajar, dan mereka bisa kerja datangkan uang untuk bagi mereka. Itu yang ke depan kami berharap Pak Sekda mendorong kita supaya terus melalui support dari Pak Sekda terus berkembang. Amulongo Nimo Wintimi Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Komitmen pemerintah ini bersama DPR, bukan hanya eksekutif. Kalau pemerintah berarti ada eksekutif dan legislatif. Kabupaten Mimika, kita hadir menjadi fasilitator, menjadi penggerak, pengambil kebijakan untuk di daerah ini. Bidang tenaga kerja menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kami di Kabupaten Mimika, karena Mimika menjadi salah satu kabupaten di Papua dan mungkin Indonesia di mana kelompok pencari kerja hampir seluruh Indonesia membanjiri Kabupaten Mimika dari waktu ke waktu. Komitmen pemerintah daerah jelas tapi bertahap. Tentunya dengan permasalahan ketenagakerjaan tidak menjadi membalik telapak tangan lalu jadi. Segera lahirkan perda untuk memberi perlindungan kepada orang tenaga kerja pencari Timika, khususnya orang asli Papua dari suku manapun yang tinggal di sini, supaya mendapat akses, dan terutama pada dua suku di sini, Amume Kamoro dan juga kerabatan lainnya. Kita ini sudah lama jadi penonton di tanah ini. Karena itu semangat undang-undang otonomi khusus itu melandasi keperpihakan kepada orang Papua di tanah Papua. Bukan bicara orang Papua di Papua Tengah, bicara orang Papua di Sorongga, di mana, tidak. Bicara otonomi khusus, bicara orang Papua di tanah Papua. Jadi komitmen pemerintah jelas dengan kebijakan anggaran tahun ini tadi Pak Kadi sampaikan 4 miliar. Artinya kebijakan pemerintah ada, pasti kurang, terbatas, tapi untuk langkah itu pasti kita maju bersama dengan semua komponen yang ada di Kabupaten Mimika. Kita akan berharap dengan kebijakan-kebijakan, keperpihakan ini akan lebih mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia. Bicara kesejahteraan, Mimika ini kita bervisi misi, Mimika cerdas, aman dan sejahtera.
bagian sejahtera ini yang soal ini. Soalnya dijawab oleh seberapa banyak orang Papua atau orang lahir besar di sini atau orang Timika, orang Nusantara yang tinggal di Timika mengakses lapangan kerja, bisa membuka lapangan kerja baru supaya aspek kesejahteraan sosial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar maupun visi-misi pemerintah Kabupaten Mimika itu bisa terjawab. Kita sekolah biar doktor, profesor juga susah cari uang juga. Jadi sekarang ini dunia kerja mencari skill, tidak mencari ilmu. Siapa yang terampil di bidang tadi, pertanian, peternakan, pertukangan yang bagus, justru harga mahal daripada profesor. Jadi saya rasa bahwa kebijakan pemerintah hari ini yang sudah disponsori oleh teman-teman dari tenaga kerja ini menjadi langkah baik, dan tolong kita jaga ini ke depan supaya mindset kita tidak hanya menjadi karyawan atau karyawati atau PNS, tapi kita juga bagaimana dengan skill yang ada mengelola ini. Kegiatan pelatihan jadi kita buka secara bersama-sama. Kita berikan apresiasi untuk Bapak Penjabat Daerah. Terus banyak kasus yang saya pernah lihat. Terus saya mau sampaikan di siang ini, tapi tidak ada tempat untuk saya sampaikan. Jadi kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa kami anak putra Papua itu banyak sekali untuk ingin kerja. Tetapi kenyataannya bukan kami hanya disingkirkan. Kemudian kita punya pengalaman kerja, bahkan sertifikat banyak, tapi alasannya ini itu dan lain. Kalau mau masuk di perusahaan itu langsung masuk kerja tidak bisa, mesti harus ada uang. Terus kamu tanya, kita anak putra Papua ini mau kerja di mana? Jawa atau Sumatera? Manado atau di mana? Kita tidak bisa kerja di luar. Kita punya tempat, kita punya negeri, tapi kita bekerja harus sogok dan bayar baru masuk. Kami anak putra Papua yang ikut pelatihan ini 100%, selesai pelatihan langsung arahkan di mana sesuai yang teman-teman pilih jurusan itu. Masih ada lowongan kosong, disarankan masuk ke sana. Itu harapan kami. Saya dengan para teman-teman di Dinas Tenaga Kerja luar biasa menggagas ini. Kami punya satu ekspektasi yang luar biasa bahwa lewat dinas ini kita coba menciptakan apa yang disebut dengan success story. Otsus itu harus punya rekam peristiwa. Kira-kira 20 tahun ini lewat dinas ini apa yang dibuat. Nah, terpikirkan untuk buat kegiatan kayak begini. Di tahun lalu saya juga hadir di gedung MNM, benar ya? Dan tahun ini di Hotel Diana. Nah, dari tahun lalu itu awal perdana dikerjakan. Hari ini dia semacam kapitalisasi peserta. Kan tadinya cuma terbatas 100 orang, sekarang mungkin lebih dari 100. Kami melihat bahwa secara pemerintah ada sukses yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja. Saya mengajak adik-adik, mari support dinas ini. Ada lewat pimpinan Pak Kepala Dinas, Pak Yadengga, dan semua perangkat kedinasan ikut memikirkan sektor tenaga kerja yang harus disukseskan di Kabupaten Mimika ini. Dalam pikiran kami, vokasi itu ada dua. Ketika teman-teman atau adik-adik ini diikutkan dalam pelatihan vokasi, keahlian tertentu memiliki dua hal: dilatih, diuji, dan dinyatakan lulus, terus disertifikasi. Yang disertifikasi atau yang dilatih itu
Ketika selesai pelatihan, dia diarahkan kepada dua pilihan. Dengan kemampuannya dia bisa menciptakan lapangan kerja baru, atau dengan kemampuannya dan juga didukung dengan sertifikasi yang dia miliki, dia bisa mengajukan lamaran kerja. Yakinkan pada diri masing-masing, lewat pelatihan ini saya juga bisa ada dalam dua kepentingan itu. Kalau tidak membuka lapangan kerja baru, saya juga bisa menjadi bagian yang diterima dengan penghargaan dari pendapatannya. Dan hanya dua hal saja yang bisa kita berkompetensi. Pertama itu sadar, yang kedua itu adalah direkayasa. Sadar itu apa? Saya tahu bahwa ini persaingan, saya perlu siapkan diri saya. Supaya apa? Saya tidak gagal dalam persaingan. Saya tidak tergilas oleh persaingan. Tetapi persaingan itu saya ada di dalamnya dan saya menentukan arah persaingan itu. Nah, yang kedua, kalau sadar itu tidak dilakukan, apa yang dilakukan? Rekayasa. Teman-teman semua harus berterima kasih buat Pak Kades dan semua perangkat kedinasannya, karena rekayasa ini sedang diikuti oleh teman-teman. Kenapa? Bahwa di depan sana itu ada persaingan yang luar biasa. Kalau dinas tidak memikirkan bahwa bagaimana mengantisipasi persaingan itu, berarti banyak sekali teman-teman akan ada dalam kesulitan menafkahi diri sendiri. Makanya lewat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika dibuatlah satu perekayasaan pelatihan vokasi ini, agar teman-teman atau adik-adik dilatih untuk waktu 14 hari, untuk waktu 2 bulan, sehingga dengan pelatihan itu semakin membuat teman-teman mantap dalam kepentingan kompetisi